Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Kenapa? Ada yang capek? Mau push up apa mau refreshing dulu? Nah gini. Siap-siap. Nah sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Fikih Zatul Afkarina, Hilyatun Nisa, Husnul Hasanah Putri Dewi, Husnul Khawatim, Intan Permatasari, Karisma Putri Noviana, Muhammad Abdurrahim, Muslihatul Faizeh, Novita Yulianingsi, Wadir, Nur Faizah, Muslihatul Kamelia, Nurul Wasila ada? Terus kita Siti Nur Afifah. Izin kenapa? Acara toh? Syafiatul Maulidiyah, Halimatus Sa'diyah. Ada di depan ya. Muhammad Fazabdu, Muhammad Iqbal, Nikmatur Rohmah, Nur Hayati, Reni Safitri, Risma Firnanda. Sekira apa teman-teman? Asam lambung. Sudah periksa? Semoga cepat sembuh ya. Salsabila Nadia, Seli Salsabila ada? Jangan ngobrol ya. Siti Nur Azizah, Yuliati, ada di depan juga. Muhammad Satria, mana? Gak ada yang deket rumahnya tah? Pulang ke Jakarta. Berhenti apa? Gimana? Ya teman-teman. Selanjutnya Zahwa Sabianur. Oh di sini soalnya Sabila, mohon maaf ya. Misbahul Suduri ada? Oh baik teman-teman. Berarti yang tidak masuk ini cuma 3 orang ya? Yang satu A. Hebat teman-teman. Soalnya saya pernah dengar dari guru-guru yang kemarin ngajar, teman-temannya kakak itu, kelas ini itu anak-anaknya aktif semua gitu. Saya baru kali ini masuk di kelas yang sangat aktif ya. Tapi gimana teman-teman itu caranya agar teman-temannya itu bisa masuk semua gitu. Jadi saling mengajak ya. Kayak yang ada A ini gimana caranya itu bisa masuk gitu. Nah teman, bisa juga. Nah teman-teman, nah barusan itu saya menganggarkan keuangan saya. Saya itu ada uang 50.000. Nah ongkos ke sini itu saya beli bensin itu 20.000. Akan tetapi itu dibagi menjadi 2 ya, karena saya boncengan sama teman saya gitu. Jadi dibagi 2 gitu. Jadi saya menghabiskan 10.000. Nah setelah itu saya membeli camilan atau makanan sembarangan ya. Iya cemilan bisa juga. Dan minuman. Serta saya membeli apa yang saya butuhkan ya, seperti makan ataupun bisa juga saya butuh rokok gitu. Karena saya juga merokok. Iya teman-teman. Nah setelah saya melihat uang saya, ketika saya mau membayar kewajiban saya, nah saya melihat dompet saya itu uangnya tinggal sedikit teman-teman. Padahal camilan itu kan murah ya. Akan tapi
Oh, sebelah. Saya gak suka sebelah ya. Maksudnya Bapak dari Nggak tahu. Jadi dari apa yang saya lakukan itu kenapa teman-teman? Kok bisa-bisanya uang saya itu menjadi sedikit? Bagaimana caranya agar saya itu tidak pusing lah? Kenapa kok uang saya tiba-tiba sedikit gitu? Tidak boros, No smoking. jangan merokok, tidak boleh boros. tidak selalu boros. Tidak makan. Terus ada apa lagi? Mengatur keuangan. Mengatur keuangan. Terus ada lagi apa? Mencari pekerjaan tambahan. Baik teman-teman. Baik. Semuanya jawabannya itu benar. Nah, saya simpulkan ya teman-teman. Seperti meminimal pembelanjaan seperti keinginan. Kayak barusan itu kan cemilan. Itu cuma hal-hal yang diinginkan. Seperti rokok mungkin itu bagi perokok itu menjadi kebutuhan. Akan tapi bagi yang tidak merokok itu tidak tercatat ya. Begitu. Nah, ada lagi yang bilang mencari pekerjaan untuk sebagai tambahan pendapatan. Nah, dari hasil itu bagaimana agar kita itu tidak pusing? Dengan cara apa? Masalah dalam keuangan, Pak Babu. Ya, yaitu dengan cara mencatatnya. Nah, dari itu kita bisa menganggarkan dan mengetahui apa yang kita keluarkan. Seperti berapa sih jumlah yang kita keluarkan dari hasil pendapatan kita gitu. Nah, setelah itu saya masukkan ke dalam materi kita ya. Nah, di sini bagaimana cara mengelola keuangan kita? Ada yang bisa mencatat, terus menabung bisa, pegang istrinya bisa, terus Kalau bawa bantal, Pak. selalu bawa apa? Bantal. Buat apa? Biar gak ketahuan istri, Pak. Ya udah bisa udah. Nah jadi gini teman-teman, semester kemarinnya, semester awal ada yang ingat gak? Ya, apa? Kebutuhan terlebih dahulu daripada keinginan. Itu materi apa teman-teman? Ada ingat? Skala prioritas. Nah, jadi cara mengelola keuangan kita itu dahulukan itu nanti teman-teman. Jadi dari bagaimana cara mengelola keuangan kita dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhan itu ada berapa teman-teman? Ada yang ingat? Bang bener ya, hebat-hebat semua kelas ini. Nah, di sini bagaimana cara kita mengetahui kas pendapatan dan kas pengeluaran? Nah, kas pendapatan itu ada berapa teman-teman? Gaji, pembayaran dividen, bunga, atau bisa dinamakan investasi. Jadi gitu. Yang kas pengeluaran apa saja? Kebutuhan tersier. Nah, di sini juga ada teman-teman, yaitu namanya kewajiban. Kewajiban itu adalah yang mana? Yang termasuk kewajiban? Kebutuhan pokok. Terus? Terus apa lagi? Utang. Itu termasuk dalam kewajiban kita yang harus kita keluarkan gitu. Bisa dipahami teman-teman? Pak, ini yang back soalnya ini katanya yang jawab. Kenapa teman? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada gambar teman-teman. Cara mengelola pengeluaran pribadi kita. Nah, dari 3 gambar tersebut ada yang bisa menyimpulkan? Satu saja. Kita mengeluarkan, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Baik. Yang
Menabung. Menyisihkan uang sebagai uang. Terus Membayar semua hutang. kenapa kok membayar hutang? Ya kan? Kan Kewajiban kan sudah lunas. satu. Mungkin bisa yang belakang dulu. Kalau kita itu sudah lunas, Pak ya, maka untuk pengeluaran kita dalam hal kewajiban itu kan berkurang, Pak. Gitu. Bagus. Nah, jadi di sini teman-teman, kita pertama harus mencatat. Mencatat apa? Pengeluaran dan pemasukan. Mencatat yang pertama Pemasukan. pendapatan kita. Terus setelah itu pengeluaran yang kita keluarkan sehari-harinya ya. Nah, dari sisa itu kita bisa menabungnya. Pengeluaran itu termasuk membayar utang kan? Itu termasuk pengeluaran utang. Jadi sisanya itu kita tabungkan untuk bisa juga dana darurat. Betul. Asuransi termasuk dalam pengeluaran. Agar kita ketika kita mengalami kendala atau risiko sakit ya, kita tidak mengeluarkan biaya lagi gitu. Jadi bisa menggunakan asuransi kesehatan tersebut. Jadi gitu. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan pengeluaran selama 1 bulan. Ini yang sudah pasti, yang sudah terjadi. Jadi ini bulan kemarin. Bukan bulan ini ya teman-teman, bulan yang kemarin. Nah, pemasukan, anggap saya pemasukannya siapa? Ami. Mbak Ami ya? Mbak Ami. Pendapatnya Mbak Ami itu yaitu 6 juta. Nah, sedangkan pengeluaran dalam 1 bulan itu totalnya berapa teman-teman? 5 juta. Jadi sisa bersihnya dari pendapatan Mbak Ami itu 1 juta. dari Mbak Ami itu bisa dijadikan apa? 1 juta. Tabungan. Tabungan. Terus ada yang Dana darurat. ini sudah ada teman-teman. Investasi, Pak. Investasi bisa juga. Terus beli tanah saham bisa juga. Reksadana, Pak. Bisa juga reksadana. Nah, dari hal ini teman-teman sudah paham kan yang 1 bulan? Nah, setelah itu kita masuk ke menganggarkan dalam 1 bulan. Nah, pendapatan kita itu berapa teman-teman? Seperti yang barusan pendapatan kita 6 juta. Kita anggarkan teman-teman. Berapa sih pengeluaran kita selama 1 bulan? Yang kemarin, bulan kemarin kita ketemu 5 juta. Setelah kita anggarkan, kalau dianggarkan, kemarin siapa yang ngajarin? Ibu Hilya. Nah, dari Ibu Hilya kemarin, pendapatan dalam anggaran itu, pendapatan harus seimbang dengan pengeluaran. Nah, di sini teman-teman kita sudah menganggarkan. Nah, totalnya itu minus. Melebihi dari hasil pendapatan kita, teman-teman. Minus. Jadi bagaimana, teman-teman, caranya agar minus ini seimbang dengan pendapatan? Kurangi belanja, Pak. Belanja bulanan atau yang mana, teman-teman? Rekreasi. Pakaian. Pakaian bisa juga belanja. Rekreasi bisa. Ada, Mas? Yang depan. Mengurangi biaya telepon. Biaya telepon ini dalam 1 bulan tidak bisa, Mas. Karena ini bisa menjadi kebutuhan kita. Sekarang kalian ini belajarnya ini pakai apa? Handphone. Ada paketannya enggak? Loh, enggak ada. Pakai wifi. Jadi biaya telepon ini kalau tidak ada internet bisa memakai telepon, wifi. Wifi tetangga, Pak.
Loh, ngehack loh. Nah, jadi dalam anggaran kita anggarkan terlebih dahulu dari kebutuhan pokok kita, yaitu kebutuhan primer kita. Setelah itu baru yang kedua apa? Kebutuhan apa? Sekunder. Baru yang terakhir itu tersiernya. Terus kalau melebihi, apa sih yang perlu dikurangin? Tersiernya. Jadi gitu teman-teman. Jadi di sini saya yang dikurangi itu biaya tersiernya, agar anggaran dan pendapatan itu seimbang. Apakah boleh jika pengeluaran itu lebih kecil daripada pendapatan? Siapa bilang tidak? Sangat boleh. Karena bisa menabung lebih banyak itu teman-teman. Nah, di sini ada tahunan. Ada yang tahunan teman-teman. Nah, dari tahunan bagaimana sih cara kita itu untuk mengetahui pengeluaran kita selama 1 tahun? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang ingat? Barusan sudah saya tampilkan loh. Dari catatan bulanan, Pak. Dari catatan bulanan. Nah, pengeluaran bulanan itu barusan ketemu berapa teman-teman? 6.200.000. Pengeluaran ya. Pengeluaran bukan anggaran. 5 juta Per bulan. per bulannya. Selama 1 tahun itu ada berapa? 12 Ada 12 bulan. Jadi kita kalikan 12. Jadi 60 juta. Sama teman-teman dengan yang pendapatan per bulannya. Kita kalikan 12 juga teman-teman. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Nanti saya yang nggak paham, saya suruh maju ya untuk menjelaskan. Jadi saya tunjuk siapa yang tidak berkontribusi dalam kelompoknya nanti. Saya akan bagi kelompok nanti, yang tidak berkontribusi nanti saya akan panggil untuk maju. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui pengeluaran bulanan itu? Salah ini ya. Pengeluaran harian kita. Bagaimana caranya? Catatan pengeluaran harian, Pak. Nah, itu sangat penting ya. Karena dalam mencatat harian itu kita bisa mengetahui pengeluaran bulanan kita. Bahkan sampai tahunan, entah itu beberapa tahun kita pasti mengetahuinya gitu. Jadi itu sangat penting teman-teman. Apa di sini ada yang pernah mencatat? Ada, Pak. Siapa? Angkat tangan. Cuma 1 dalam 1 kelas. Konsisten, Pak. Rajin, Pak. Oh, ada yang nggak rajin, berarti yang nggak rajin itu ketika uangnya tinggal sedikit ya? Bukan, Pak. Malas. Ada yang malas juga. Terkadang itu ketika uang kita masih banyak, kita malas untuk mencatat. Buat apa saya mencatat? Sedangkan uang saya masih ada. Orang kaya, Pak. Akan tapi kalau sudah tinggal 5.000, bingung kan? Nah, apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya yaitu mampu mengelola keuangan secara efektif. Jadi kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Terus peningkatan kesadaran finansial. Nah, seperti barusan. Kalau kita masih tidak sadar, maka kita akan bingung di akhirnya gitu. Tapi males. Ada yang sadar tapi males. Gak ada yang nggak bisa, Pak. Adanya malas, Pak. Sama halnya gini teman-teman, kalau kita tidak sadar, ketika kita berbisnis, kita berwirausaha seperti UMKM ya teman-teman. Anggap itu pedagang kaki lima sudah. Jadi menjual pentol. Nah, kalau kita tidak mencatat pengeluaran kita, apakah kita mendapatkan laba?
Belum. Belum tentu. Jadi tidak tahu teman-teman. Maka kita harus meningkatkan kesadaran dalam mencatatnya agar kita bisa tahu apakah kita rugi atau mendapatkan Untung. oh. Nah, Amin tiba. kenapa? Amin tiba. Nanti saya suruh maju ya. Makanya dengerin ya teman-teman. Nah, yang nomor 3 ini pengambilan keputusan finansial yang lebih bijak. Jadi kita itu lebih bijak. Apakah ini keinginan ataukah itu kebutuhan? Itu yang belakang. Itu. Nah, jadi gini teman-teman. Kayak baju, apakah baju itu termasuk keinginan atau kebutuhan? Bisa keinginan, bisa kebutuhan. Jadi dalam konteks kebutuhan itu kenapa teman-teman? Terkadang itu bisa jadi keinginan katanya. Iya. Kalau kita punya banyak, ada model baru kan jadi keinginan. Kalau jadi kebutuhan itu karena kita butuh dalam memakainya. Ya teman-teman. Pinter-pinter semua cuy. Nah, yang keempat yaitu manfaatnya apa? Kemandirian finansial. Jadi kita bisa lebih mandiri dalam mengelola keuangan kita gitu teman-teman. Dan nomor 5 yaitu terhindar dari masalah keuangan. Nah, seperti yang barusan itu ketika di akhirnya itu kita bingung. Jadi bingung kemana sih larinya uang saya gitu. Aduh, kalau saya punya kaki Pak. Nah, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Sudah jelas? Pak, seandainya ketika kita mau membuat catatan tahunan Pak ya. Ya. Rasanya catatan bulanan kita tuh hilang di mana Pak? Salah satunya. Salah satu dalam bulan, anggap Pak dalam bulan Juni dan bulan Maret hilang Pak ya. Ya. Maka catatan tahunan kita itu bagaimana Pak? Catatan tahunan itu tidak sesuai ya. Karena masih kurang. Jadi kita bisa anggarkan dari yang ada terlebih dahulu atau kita bisa melihat dari bulanan yang pertama teman-teman yang sudah kita jalanin gitu. Kan biasanya bulanan itu nggak sama. Ya, sama halnya yang nggak sama. Seperti anggaplah ya teman-teman. Bulan sekarang itu kita mengeluarkan biaya kendaraan selama 1 bulan itu menghabiskan 600. Itu untuk biaya kendaraan. Sedangkan untuk bulan depan kemungkinan itu menghabiskan 1 juta. Itu karena apa teman-teman? Itu khusus kendaraan. Karena apa teman-teman? Karena perbaikan ataupun servis. Terkadang ada yang penggantian ban. Bisa juga. Turun mesin Pak. Kalau turun mesin itu lebih teman-teman. Oli bisa juga. Terus ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Nah, di sini saya ingin mengasih ya. Cepetan ya. Nah, di sini saya akan membagi kelompok. Saya yang membagikan. Jadi tetap di tempat. Jadi tidak untuk yang sini deretan sini. Jadi 6 orang ya. Kalau satu deret gak bisa teman-teman. Asal gak usah dibawa ya. Baik. Nih, satu deret ya. Bisa. Iya. Nah, dari soal itu apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Coba lihat dulu soalnya. Ada yang bawa penggaris? Saya lupa teman-teman.
Jadi gini teman-teman, yang khusus yang tabel untuk pencatatan kan barusan saya contohkan seperti yang tabel ya. Itu bisa juga tanpa tabel. Jadi tanpa tabel juga bisa. Kalau kasih tabel Iya. Asalkan itu lurus ya, agar tidak bingung gitu. Baik teman-teman, selamat mengerjakan. kenapa gak boleh dibawa Pak? Biar gak kemana-mana teman-teman. Soalnya banyak, terkadang ada yang duduk menjauh gitu teman-teman. Nah, seperti ini bagus teman-teman. Asalkan di atas gitu. Oh, ambil bawa aja. Jadi tidak boleh yang di bawah. Ada yang di bawah, gak boleh. Nanti mau ditulis mana? Tulis papan. Tidak usah, nanti saya kalau sudah selesai kumpulkan ya. Nanti saya tunjuk perwakilan dari kelas ini. Kenapa? Berarti soal nomor 1 sama 2 ini gabung ya? Tentukan dan buatkan tabel gitu langsung. Iya. Ya, teman-teman. Yang 1 nomor 2 ini ada yang ditanyakan. Soalnya ini ada yang mau digabung apa enggak. Gabung aja. Soal nomor 1 sama yang nomor 2. Kan tentukan langsung buat tabel. Iya, langsung buat tabel. Bisa juga. Bisa juga. Mau digabung apa dibedakan? Gabung boleh. Mau mana? 1 orang ya? Enggak takut Pak ada hantu. Ya cepetan. Saya kasih waktu 5 menit. Ayo Mas. Kumpul di sini. Biar sama-sama tahu. Nanti saya tunjuk 1 orang dari kelas ini. Saya tunjuk muka-muka yang membingungkan untuk menjelaskan pembelajaran hari ini. Kenapa? Duduk di sana ada Bapak teman-teman. Nah, di situ ada Bapak. Iya, gara-gara. Iya. Ini Pak ambil tulis Pak. Ini. Nanti saya lihat hasilnya saja ya. Iya, Pak. Ini mah bulanan. Ayo Mas Misbah. Kenapa? Ini apa, Pak? Helm. Memakai helm iya. Angkot ya teman-teman, angkot bisa. Enggak memakai angkot kendaraan teman-teman. Salah nulis. Kenapa? Masuk aja berbayar, berarti barista mendapatkan tambahan penghasilan. Iya, masukkan. Lah, Pak, Jangan dilihat, Pak. Ini keren. Duduk sini gak apa-apa. Duduk. Kenapa? Apa yang ditanyakan? Ini yang 150 ini per apa? Per hari apa semester? Membeli peralatan kuliah sebesar. Kalau buku itu biasanya semester. Per semesternya itu berapa? Selama 6 bulan sekali. Kok bisa 2 tahun? 1 tahun 2 kali. Jadi itu buku bisa digunakan. Ataupun nggak apa-apa kita masukkan. Jadi ini anggaran yang sudah terjadi pada bulan ini.
gitu. Untuk bulan kedepannya kita bisa menganggarkan gitu. Jadi gitu teman-teman. Bisa dipahami? Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sudah. Belum Kak. Tinggal dikurangi ya. 620. 620. Bukan. Iya. Iya benar, benar. Iya, enggak apa-apa, sambil goyang enggak apa-apa. Asalkan bisa semua. Yang dalam itu ini. Ya. Ya, bersih. Terus nomor langsung. Nomor 1 gitu. Kenapa? Kenapa? Bulan semua ini yang bawa ini Kak. Ini ya Pak ya. Iya. Mereka paling dalam. Ini refreshing itu per bulan, setiap bulan. Refreshing ini Kan udah banyak tuh Pak, berarti 1 bulan ya? 1 bulan. bisa 1 bulan. Terus untuk yang seperti alat mandi dan rokok sehingga diperlukan 200.000 sama per bulan semua. Per bulan semua berarti? Iya. Juga per bulan ini. Sama semua. Berarti baik. Sudah. Sudah paham semua? Nah, nanti dikumpulkan ya. Saya tunjuk salah satu nanti. Boleh ditulis. Harus, Pak. Mau dikasih nama kelompok gak apa-apa juga. Mbak, sudah paham Mbak Yati? Dikumpulkan. Oh, tidak dibaca, Bapak. Nanti saya tunjuk. Oke, Pak. Terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Masih tinggal 3 kelompok. Bapak itu benar kan, Bapak? Nanti kita bisa bahas. Benar ya, Bapak. Pahaman kita soalnya. Iya, nanti kita bahas sama-sama ya. Kenapa? Dosa kolom. Nggak usah dah Bapak. Ada yang belum dipahami? Berdua. Iya. Bertiga, Pak. Sama saya. Bertiga. Yang barusan izin suruh cepetan ya. Yang dua di depan, cewek. Ya Allah, Bisa teman-teman. ya, Pak. Lumayan, sulit. Untuk yang apa? Pak, buat yang tablet tahu. Jadi ini dikalikan 12 bulan. Dua. Yang barusan itu saya jelaskan gimana teman-teman? Kalau tahunan itu dikalikan 12 bulan. 12. Langsung hasilnya gak apa-apa teman-teman. Langsung hasilnya gak apa-apa. Jadi hasilnya ini langsung tahunannya taruh sini. Ini dikalikan berapa semua ini? Ini wes Pak kan ini ya dikalikan 1 tahun dikali Iya, taruh sini saja biar gak banyak-banyak tabel ya. Taruh pinggirnya. Di sini tahunan gitu. Pemasukan tahunan, pengeluaran tahunan sama kas bersih. Iya, Kak, ada ya, Kak. Putri. Ini orang tuh berarti dikali.
Masih ada yang bingung teman-teman? Kalau yang bingung berarti nggak tahu pertambahan sama pengurangan masih. Sudah tahu semua kan? Perkalian. Kalau masih kurang, kalkulator penting juga. Dibaca baik-baik teman-teman soalnya. Ayo dibaca yang benar. Itu soalnya ada yang mengecoh soalnya teman-teman. Sudah. Muat. Dikasih garis aja sini ya, yang pendapatan dia. Yang penting sudah. Ini mau dikoreksi lagi apa enggak? Enggak usah. Ada kuis, Pak. Enggak ada. Nanti saya kasih PR untuk mandiri. Biar sama-sama paham teman-teman. Karena dalam diskusi itu terkadang teman-teman itu gak ada yang berkontribusi gitu. Mukanya serius, gambarnya misterius. Neng, Mbak, jangan Berkontribusi ini, Pak. Sudah. Silakan kumpulkan teman-teman.
Nih, kasih nama dulu. Punya siapa? Sudah. Bagus. Ini Pak, Sudah. Sudah teman-teman? Sudah? Sudah. Nah, baik teman-teman. Nah, dari beberapa kelompok ini saya panggil dari kelompok 4. Saya tunjuk ya. Ya, Pak. Oh, ini Mbak. Rahim boleh. Rahim boleh. Oh, iya. Berdua. Yang sini Mas. Nah coba saya tanyakan kepada teman-teman. Setiap pergi ke kampus ia menaiki helm dengan harga 30.000 per hari. Kalau satu bulannya berapa teman-teman? 900. Berarti masih ada yang kurang. Teliti. Apa teman-teman? Salah Pak, yang salah Pak. Mengecoh Pak. Jadi saya hukum dari kelompok 4 perwakilan ini untuk menyimpulkan. Menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Semuanya, Pak. Semua ada Pak. Dari awal. Apa yang perlu disimpulkan gitu? Jadi menurut saya pelajaran pada kali ini itu sangat penting dalam hal budgeting seperti yang tadi dijelaskan panjang lebar oleh Bapak. Iya ya. Coba Jangan berisik, jangan berisik. jangan berisik. Dalam hal budgeting
dalam pencatatan itu sangat penting agar kita bisa menganggarkan pengeluaran kita disesuaikan dengan pendapatan kita. Pendapatan kita berapa disesuaikan pengeluaran kita berapa disesuaikan dengan pendapatan kita agar pengeluaran tidak lebih daripada pendapatan. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Seperti itu Pak, menurut saya. Terima kasih Mas Sohim. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ternyata semuanya pinter-pinter ya. Nah, semoga di lain hari kita bisa bertemu lagi di kelas ini ya. Saya tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.